kasih-Mu dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Lestarikanlah karya-karya penyelamatanmu dalam perbuatan dan perkataan kami, serta ajarilah kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan dalam diam dalam Kristus. Karena dan dengan perantaraan Kristus, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadahlah dengan Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu,
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin masih ingat di tahun 2022 lalu ada booming sebuah lagu yang pada saat itu lagi didendangkan di acara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 oleh seorang bernama Anak Farel Prayogo. Judulnya Ojo Dibandingke. Lagu ini sekarang sudah mulai redup, entah karena apa. Apakah sudah boomingnya mulai surut di telan waktu. Tapi jelas dampaknya waktu itu sungguh luar biasa. Semua orang bersukacita. Menjelang peringatan 17 Agustus tahun 2025, pada sidang yang terhormat juga terdengar dindang lagu Gemu Famire, orang berjoget ria. Tapi dampaknya sungguh tidak terduga, terjadi hal yang tidak pernah terbayangkan, antara lain gedung Gerahadi terbakar dan lain-lain. Masih banyak yang sungguh-sungguh kita tidak bisa menutup mata dalam hal semacam itu. Saudara-saudari, perikop Injil yang kita dengar tadi hari ini dari Injil Lukas, Yesus rupanya juga diprotes oleh para Farisi dan ahli Taurat yang mendatanginya, yang inti protesnya membandingkan, yakni mengapa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang juga dari murid-murid Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Lukas bab 5 ayat 33. Dengan kata lain, murid Yohanes dan kaum Farisi suka prihatin, tetapi murid-muridmu bersenang-senang melulu. Entah karena diberi sesuatu atau bagaimana, sesuatu yang dipertanyakan. Namun jawaban Yesus dilewatkan 3 kiasan yang kita dengar tadi, yakni sahabat mempelai laki-laki tidak mungkin berpuasa selagi pesta masih berlangsung. Yang kedua, juga tidak mungkin seorang menambalkan kain baru pada yang lama, juga menempatkan anggur baru dalam kantong kulit yang lama.
Dari kiasan ini kita diajak untuk merenungkan bahwa pada intinya berpuasa itu tidak sekedar mengekang dan mengendalikan kebutuhan untuk makan. Demikian juga beriman tidak cukup hanya menjalankan perintah atau aturan-aturan agama yang ada. Hidup beriman berarti menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan niat hati yang suci. Maka tak ada gunanya bila kita melakukan seluruh aturan agama yang suci itu, tetapi hati kita selalu membenci atau iri dan dengki, apalagi mencaci maki, terbar keonaran, kekerasan, ketakutan, keberingasan, alias terbar budaya kematian. Sungguh sangat kontras. Maka hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan adalah pembaruan hati agar hidup baru mesti agar bagaikan anggur baru mesti disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Hal itu berarti antara perasaan, pikiran, dan sikap hati yang baik harus beriringan dengan tindakan yang baik pula. Dengan kata lain, tidak bisa untuk menggapai tujuan baik pun menghalalkan segala cara. Saudara-saudari, kelemahan mendasar yang dimiliki para Farisi dan ahli Taurat adalah tidak menyatunya antara pikiran dan perbuatan. Segala tuntutan dan aturan mereka jalankan, tetapi hati mereka dipenuhi oleh rasa benci melihat orang lain yang tidak mau mentaati sebagaimana mereka taati. Jadi hatinya mereka dan pikirannya tidak bisa berhenti untuk terus mencari kesalahan dan menyalahkan orang lain. Senantiasa tidak mau untuk introspeksi diri bahwa dirinya pun perlu untuk benar-benar merenungkan bagaimana tingkahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam mensikapi hal demikian kita mesti waspada. Pikiran dan hati kita haruslah senantiasa bersih dari kehendak mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Mari kita terus waspada untuk senantiasa melihat dalam hidup ini lebih-lebih berrelasi, senantiasa positive thinking, bukan kebalikannya yang dilandasi negative thinking. Tuhan Yesus bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius bab 7 bab 12 maupun Lukas bab 6 ayat 31. Demikianlah landasan dasar di dalam perwujudan untuk berrelasi dengan siapapun. Dalam tanda petik itu semacam SOP dasar. Apa yang kita kehendaki orang lain, mari kita juga melaksanakan lebih dahulu. Dengan demikian menjadi sinkron. Saudara-saudari, berlandaskan terang Injil hari ini, kita juga dapat memaknainya. Terang Injil ini sebagai sebuah seruan yang aktual sepanjang masa. Yakni seruan untuk bersikap baru, segar, dan sepanjang hidup. Dan itu harus terus dalam arti ajak, tidak sewaktu-waktu muncul. Faktanya, bukankah setiap agama memiliki kecenderungan untuk tenggelam di dalam stagnasi, formalisme maupun legalisme yang hanya menekankan aturan-aturan dan aturan. Berbagai aturan, ketetapan, fatwa dibuatnya sedemikian rupa dan yang lama-kelamaan menjadi perangkap dalam berpikir seolah-olah dengan mengikuti begitu saja senantiasa akan beres segala-galanya. Padahal tidaklah demikian. Karena beragama adalah sikap hati dari setiap waktu yang harus siap sedia untuk mendengarkan kehendak Allah. Dan itu pun harus secara baru. Setiap lembaga keagamaan bagaimanapun juga pada waktunya pasti akan menjadi tua, bak semacam kulit yang tua. Sedangkan Injil tentunya pada hakikatnya adalah anggur baru yang selalu bergejolak dan membawa pembaruan. Nah, kalau kita tidak siap, tentulah kita akan berbenturan dengan apa yang tadi diprotes oleh para Farisi terhadap Yesus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karenanya kita pun perlu waspada. Jangan-jangan kita pun bisa terperangkap pada bahaya mengabdi Allah dengan cara-cara yang lama. Misalnya punya pikiran bahwa pelaksanaan aturan-aturan hukum yang kita laksanakan menjadikan kita semakin hari semakin terpaku di hukum itu, sehingga memberi semacam pedoman yang tidak bisa diganggu gugat. Dan kata lain, tetap setia pada aturannya, pokoknya demikian, tidak bisa tidak. Dan kata lain, sudah harga yang tidak bisa tawar-tawar. Tapi benarkah demikian? Saudara-saudari, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 22-25, Santo Paulus justru menekankan bahwa manusia lama yang mesti kita tinggalkan, mengenakan manusia baru, itulah yang mesti kita wujudkan. Saudara-saudari, dan Yesus pun juga melalui Roh Kudus-Nya telah menunjukkan kepada kita cara baru di dalam mengabdi atau berbakti kepada Allah. Ia bersabda bahwa kita di dalam menyembah atau mengabdi Allah tidak harus di gunung ini dan juga bukannya di Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh. Artinya kita benar-benar diarahkan untuk mengabdi Allah dari hati kita yang benar-benar tulus untuk berbakti kepadanya. Jadi tak terpancang pada tempatnya, tapi hati kita apakah sungguh-sungguh terpaut kepadanya. Itu yang tentunya perlu kita renungkan dalam-dalam. Sejauh manakah hati kita terpaut kepada Allah? Apakah kita benar-benar dari hari ke hari semakin dekat dengan Allah? Ataukah justru malah menjauh dari Allah, walaupun fakta luarnya seolah-olah kita taat kepadanya? Mari kita renungkan dalam-dalam, berbakti kepada Allah, berangkat dari hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapannya, dan dengan demikian kita berkenan kepadanya. Mari kita wujudkan hidup demikian, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.